akan sampai selesai pula ya, karena hari ini kebetulan berbenturan dengan mata kuliah perancangan kontrak, di mana Ibu Pak Joni beliau sakit, Ibu kan waktunya sama, sehingga bagi dua ya. Jadi kalian terlebih dahulu, sesudahnya ntar mahasiswa bagian ini yang rancang kontrak itu untuk mahasiswa semester 5 ya. Baik. Nanda sekalian, hari ini kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah berbicara tensis ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan dengan tensis juga. Kita grammar aja dulu, nanti sesudah UTS baru kita akan artikel hukum lagi. Wah, UTS mengerikan. Bisa. Hah? Bisa. Ibu ingatkan, ini pertemuan yang ke-7 ya. Minggu depan, insya Allah tidak ada arah. Kalau tidak ada arah, kita akan ujian tengah semester. Ya, jadi Anda sekalian, siapa tahu bahasa Inggris ini adalah ujian tengah semester kalian yang pertama. Ya, insya Allah minggu depan kan kita jam pertama tuh. Pertemuan ke-8. Ya, jadi Ibu menyarankan belajarlah dengan baik ya, hadapi UTS-nya juga ya belajar gitu ya, sehingga nanti menghadapi UTS-nya bisa lebih ringan gitu ya, nggak terbebani ya. Dan kalau seandainya besok itu minggu depan waktu Ibu akan dalam bentuk simari ya, ujiannya UTS-nya simari, nanti nilainya akan kalian lihat langsung, bisa langsung kalian akses ya. Nah, bagi nanti yang nilainya di bawah passing grade, misalnya di bawah C aja ya, 60 kan passing grade-nya lulus ya. Misalnya 60, di bawah 60, kalau ada yang di bawah 60, jangan berkecil hati ya. Nanti bisa dikejar di UAS atau tugas lagi nanti ditambahin di tugas ya. Tapi kalau kalian semangat, nanti nilainya di atas passing grade, ya alhamdulillah ya. Tapi Ibu tidak akan lepas dari apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Baik itu tugas, silahkan diperhatikan. Baik itu apa yang sudah Ibu sampaikan di perkuliahan ya. Nah, itu dulu untuk kisi-kisi soalnya. Selebihnya kalian yang mempersiapkan. Ya, apa yang disiapkan sekali lagi kuotanya dipastikan ada, ya. Juga kalau Ananda sekalian ada di antara anak-anak Ibu nih, ada yang rumahnya mohon maaf di kampung yang sinyalnya jauh, ada di sini. Ada di sini, Nak. Nggak apa-apa. Ya, kamu namanya juga tempat tinggal kita di mana? Misalnya ada di daerah hulu sungai. Tapi di daerah hulu sungai itu masuk terus, misalnya. Apakah ada? Atau di daerah kalian itu sinyal memang agak-agak kurang bagus. Misalnya di kecamatan kalian. Ya. Misalnya ada anak ibu yang tinggal di daerah apa ya, Ibu? Daerah Polon itu. Misal Pantai Hambawang. Siapa tahu di situ sinyalnya nggak stabil. Sekalianlah kalian pergi ke tempat yang internetnya stabil. Ya, pergi kalian. Siapkan diri kalian untuk pergi ke tempat yang internetnya stabil. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengikuti ujian dengan mulus, dengan lancar, tanpa tersendat-sendat. Ya, itu diperhatikan. Tapi bagi anak-anak ibu yang misalnya berada di rumah atau berada di tempat yang sinyalnya stabil, nah itu adalah suatu hal yang apa ya, keuntungan kalian tersendiri satu ya. Tidak perlu cari-cari tempat lagi. Nah, bagi anak-anak ibu yang tempatnya tadi ibu bilang sinyalnya kurang kuat, sinyalnya seperti apa dan seperti apa, silahkan kalian antisipasi bagaimana caranya supaya kalian nanti hari Senin yang akan datang bisa melaksanakan UTS dengan lancar tanpa kendala sinyal, tanpa kendala kuota. Ya, jadi mohon sekali lagi dengan sangat diperhatikan. Ya, Ibu tidak ingin kalian nanti ada yang ketinggalan ikut UTS. Ya, karena kalau ketinggalan ikut TS, ya kalau bednya ibu, moodnya ibu lagi baik ya, lagi baik, oke deh nanti ikut susulan, misal. Tapi kalau bednya ibu, moodnya ibu lagi jelek, lagi kena apa gitu ya, lagi kesambet kali ya atau apa gitu ya. Terus ada yang WA, Bu, mohon izin saya bisa nggak ikut UTS susulan, karena kemarin saya ada urusan keluarga, Bu. Waduh.
Iya, kalau lagi baik, Ibu bilang. Kalau lagi keluar tanduknya kan susah. Wes, nggak pada, nggak ada susulan-susulan. Udah tahu juga UTS tapi tidak diperhatikan. Nah, kan jadi nggak enak ya. Ya, jadi nggak enak. Jadi tolong sekali lagi diperhatikan. Ya, bagi anak-anak Ibu sekalian yang berada di luar daerah yang jauh, tadi Ibu sampaikan sekali lagi, tolong diantisipasi kalian, waktu kalian tolong diatur. Jangan orang yang ngatur kalian, kalian yang ngatur. Oh iya ya, aku ini harus lancar. Kalau sinyalku sandek kayak gini, aduh, aku harus cari jalan. Bagaimana supaya aku bisa lancar? Nah gitu, ya. Jangan nanti dosen yang disalahin. Dosennya nih jar kada tahu daerah jar. Oh. Nah dosennya disalahin begitu kalian nggak bisa lo nggak bisa akses, ya. Jangan begitu, ya. Diperhatikan keadaan diri kalian seperti apa. Belajar, belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya. Baik, itu pesan Ibu. Semoga bisa dipahami, ya. Dan di antara kita nanti tidak ada perasaan yang tidak nyaman. Ya, jangan pula kalian nanti memaksa ibu untuk mengadakan UTS susulan dengan alasan begini-begini. Iya kalau ibu mau. Kalau ibu nggak mau misalnya, nah nanti kan kalian berprasangka sama ibu. Ibunya tuh pangjar, kada mau begini-begini-begini. Nah, kalian prasangka sama ibu, kan akhirnya kita jadi kada nyaman. Hah? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ada yang ingin ditanya soal UTS? Silakan dulu sebelum ibu masuk. Mungkin ada suatu kesulitan dan lain-lain, mungkin bisa diarahkan, mungkin bisa disampaikan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dimulai. Itu saja. Perhatikan HP-nya, nanti baterainya cukup nggak untuk sekian jam ujian. Ujiannya nggak lama-lama ya, paling lama 30 menit. Itu pun disimari. Nah, terkait dengan Simari, tolong kalian cek akun kalian bisa aktif apa enggak. Kebanyakan kemarin mahasiswa, alasannya mahasiswa baru nih khususnya. Bu, mohon izin, katanya begitu, dia WA ibu. Bu, mohon izin bisa nggak ikut UTS susulan? Karena saya nggak bisa akses Simari, Bu. Nah, baru hari hanya ujian baru coba akses Simari, ternyata nggak bisa. Ya, sekarang kalian nanti kalau udah selesai perkuliahan, silahkan cek akses akun Cimarinya bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, segera lapor akademik supaya diatasi. Ya, supaya diatasi. Karena kalau nggak diatasi, dibiarin begitu aja, ntar kalau ujian lewat Simari, kalian nggak bisa apa-apa. Ya, nilai kalian rendah jadinya. Nggak masuk nilai nanti. Ya, oke. Baik. Sekarang kita akan belajar kalau kemarin apa ini ada. Iya, Bu, ulun izin off cam lagi bevaksin. Nggih, nggak masalah. Oke, ini terkait chat ya. Terkait chat. Ibu ada tuh ya pengalaman. Mungkin kalian ada punya akun IG ya, ada ya. Coba deh kalian cek tuh akun IG yang namanya akun IG anak kuliah. Itu ibu kemarin ada membaca sebuah status di situ ya. Perihal serba-serbi mahasiswa online. Ya seperti ini tadi, jadi ibu agak ingat. Bu, ulun izin off cam lagi bu vaksin. Oh nggih. Satunya lagi ada lagi mahasiswa tuh dicontohin, Bu, ulun izin off cam karena ulun lagi keramas Bu, karena rambut ulun kemasukan cecak ya. Nah ada juga yang begitu ya. Habis itu Bu izin karena ini izin off cam karena tetangga ulun kebakaran Bu. Jadi apa ya, status mahasiswa yang izin-izinnya ini lucu-lucu gitu loh. Lucu-lucu tapi mengandung bener apa mengandung bohong ibu nggak tahu ya. Kayaknya kalau Bu izin Bu, saya off cam karena tetangga saya kebakaran, bisa jadi tetangga daerah mana gitu ya. Bukan tetangga dia langsung. Padahal dia tuh sebenarnya males aja kuliah ya. Jadi dibilang off cam karena tetangga kebakaran. Nah ya sudahlah. Ya. Siapa ini tadi yang off cam? Adila. Ya, terima kasih. Vaksin ya. Baik, Anda sekalian, Ibu akan share ini ya. Kita akan mempelajari hari ini tentang tensis gabungan.
Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tenses, maka hari ini kita akan belajar tentang tenses gabungan. Tidak semua tenses itu bisa digabung, ya. Tidak semua tenses bisa digabung. Tenses yang bisa digabung itu antara lain adalah tenses yang bisa digabung antara lain adalah past continuous dan past simple, simple past maksudnya, ya. Simple past continue, tenses yang bisa digabung adalah, ya. Sebentar Ibu akan share screen untuk menghemat kuota, ya. Untuk menghemat ini, Ibu akan offline kameranya karena share screen supaya lebih nyaman, ya. Kada baik dia yang menyebut terus tuh. Baik, layarnya sudah bisa terlihat. Ya. Sabu. Baik. Nah, ya. Tenses gabungan ini sekali lagi tidak semua tenses dapat digabung, tetapi ada beberapa tenses saja. Pertama adalah tenses yang berhubungan dengan past continuous, ya. Oh, ini. Gilap na. Ang pakai daster. Ada. Bukan kamu jijik lah makan cakar. Kada. Memang ada apa dengan cekir? Nah, ya, past continuous dan simple past. Kalau dari kalimatnya, ya, ini contoh nih, contoh penggabungan tenses, kalimat yang bisa nih Ibu, contohin begini. Nah, ya, anak-anak sekalian, di sini tenses gabungan, ya. Ini satu contohnya untuk tenses yang past continuous dan simple past. Coba kalian perhatikan, kalau kalian masih ingat tabel perubahan tenses kemarin, itu juga harus dipelajari ya, itu juga nanti bahan UTS, sorry. Kalau past continuous itu selalu ada ing-nya menyertai, ing-nya tuh ngikut terus, ya. Ini bagian past, sehingga kalimatnya adalah while ini sebagai kata sambung atau conjunction, ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari pada awal perkuliahan terkait dengan skema itu, ya. Nah, itu skema itu Ibu minta kalian juga jangan lupa untuk dipelajari karena itu pun akan menjadi bagian dari UTS, ya. Nah, di sini kalimat simpelnya adalah past continuous, ya. Ini Ibu kasih tanda aja di warnanya hijau deh, yang menyatakan dia continuous. I was taking a bath. Ini kalimat dalam bentuk past continuous, ya. I was taking a bath, simple past-nya adalah the telephone rang. Yes. Ya. Ring, rang, rung, ya. Nah, ini simple past, ya. Nah, dua kalimat ini harus dihubungkan dengan kalimat sambung, kata sambung,
ya. Jadi akhirnya kalimatnya while I was taking a bath, the telephone rang. Pada saat waktu saya sedang mandi, teleponnya reng. Ya, past continuous. Peristiwa ini sudah berakhir. Ya. Sudah berakhir. Sebentar. Ibu ada. Bentar ya. Suruh hijau kirim foto kita semalam dulu. Itu kemana ya, Ki? Ada di sini. Ada. Ya. Baik. Mohon maaf ya. Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi tensis gabungan itu akan bisa digabungkan kalau bentuknya itu adalah bentuk past continuous dan simple past. Contoh lagi, misalnya kalimat yang mengandung ini dulu, past continuous dulu misalnya ya. Nah, ini contoh kalimatnya adalah 11 sampai jam 1. ini kalau ngetik pakai ini agak susah jadi kan. Iya. Nah, ya, di sini kalimatnya adalah the student were doing some exercises, ya. Di sini kalimatnya past continuous. Kenapa ada past continuous? Di sini ada doing-nya, ing-nya ikut, to be-nya were, ya. Nah, habis itu di sini when the student were doing some exercise, mereka sedang mengerjakan tugas pada waktu itu ketika gurunya datang. Ketika guru memasuki kelas, into the class, masuk ke kelas. Nah, ya di sini ada kata hubungnya. Ya, jadi penggabungan tenses itu tenses itu bisa digabungkan antara past continuous dan simple past, kemudian juga memakai kata sambung. Kata sambungnya bisa while, bisa when, ya, bisa us juga bisa, ya. Nah, ini untuk yang
simple past continuous dan simple past. Nah, sekarang coba Ananda sekalian, ini ada Ibu exercise-kan. Ini bagaimana kalimatnya nih? Bisa dibantu nanti dijawab ya. Ini Ibu tuliskan dulu. Sorry deh. Ya, siapa yang bisa langsung merubahnya? Oh, ini sudah gampang nih. Ya. Saya Bu. Ya, siapa tadi yang cowok? Bibi. Oke, Febri. He was sit in a cafe when I saw her last night. He was sit in a cafe. Yeah. In a Okay. cafe when I saw her last night. Is that right? Sebentar. Begini. When I saw her last night. Is that right? Sitting Bu. Sitnya Ya. sitnya ditambahin ing. Iya, ya, he was sitting. Ya. Jadi di sini harus ditambah to be plus ing-nya, ya. Dan juga kata kerja keduanya di sini, kata kerja pertama ini jadi kata kerja kedua yaitu saw. Ya. Nah, mudah ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya ini Bu, ini kita akan ke gabungan pas yang kedua, yaitu yang berbicara tentang gabungan antara lain gabungan past perfect dan simple dan past perfect dan simple past. Nah, ini penggabungannya lagi begini ya. Past perfect dan simple past. Ya. Nah, itu bentar ya. Aku diingat kamu sama pas aku ulang tahun tadi, aku ngucapin aku ulang tahun pakai DM. Terus kayak ini aja lucu, kayak selamat ulang tahun cewek lucu. Tuh aku baper kamu tuh bacanya, tapi mbak tuh kebalasnya dilihat orang. kayak kayak kada pernah aku tuh diucap orang lucu tuh. Nah biasanya kan di pinian tuh bebas deh kakak cantik, karena kita kan makasih Dewi cantik, kayak telah membalasinya tuh. Nah ini kayak itu kan dijelas lalu kan ini karena ada komen kamu lucu, habis itu hilangnya tuh. Aneh kan, heran dia aku. Ya, contohnya adalah kalau untuk tensis gabungan ini, mohon maaf ini Ibu sedang dihubungi oleh profesor guru besar ya yang akan menguji di S2 mengajar, jadi karena beliau susah dihubungi, begitu terkoneksi langsung harus ini ya, kita harus bisa langsung berhubungan, karena kalau ntar dijawab begitu waktunya beliau itu susah ya. Nah, jadi mohon izin Ibu tadi sebentar melayani beliau karena ada WA yang masuk. Baik, Ibu lanjutkan. Yang kedua, gabungan tensisnya adalah past perfect dan simple past.
Kata sambung untuk yang kalimat yang kedua ini, gabungan yang kedua ini bisa kalian memakai after, bisa memakai before, bisa memakai as soon as ya, atau juga bisa memakai when, itu juga boleh ya. Nah, contohnya begini. Ibu misalnya di sini akan memakai kalimat pakai kata after. After. Ingat, kalimatnya past perfect to be-nya jadi had ya. Kemarin sudah jelas di dalam tabel-tabel itu, sehingga kalau kalian mempelajari itu dengan baik, insya Allah kalian akan cepat ya. Ini pahamnya begitu. Nah, after the teacher had explained a new lesson, maka diteruskan dengan simple past. He gave us some exercise, something like that ya. Nah, coba kalian perhatikan ini kata sambungnya kuning ya. Habis itu the teacher had explained a new lesson. Di sini menggambarkan ini apa? Nih past perfect. Ya, ini past perfectnya. Kenapa past perfect Bu? Ini karena ada had. Had-nya ini adalah to be untuk perfect. Habis itu kalau perfect pakai kalimat kata kerja ketiga explained. Explained ini explained. Nah, begitu ya. Nah, habis itu simple past lagi. He gave us some exercise. Nah, gave ini adalah kata kerja kedua dari gave, given ya. He gave us some exercise. Nah, ya. After the teacher had explained a new lessons, he gave us some exercises. Ya. Nah, di sini ada penggabungannya. Jadi, kalau ada kalimat tenses gabungan, kalian harus bisa menggabungkannya. Kalau kata depan ini berbicara tentang past perfect, maka simple past gabungannya. Ya, sama kalau past continuous juga bisa. Ya. Nah, atau lagi contohnya begini, misalnya apa ya, mother, coba Ibu tuliskan dulu ya. Nah, di sini ini kalimatnya kata penghubungnya di tengah nih sama kayak ini ya, sama kayak pattern yang ini, nih ya, ini kan yang pertama nih. Nah, ini yang pertama, gitu. Nah, sekarang di sini yang keduanya past perfectnya sama nih ya, tipikalnya nih. Ini kata anunya ada di ini di setelah kalimat tuh ya. Mother has bought some food. Had kata perfect ya. Ini juga brought some food. Ini membawa tapi dia kata kerjanya 3 juga begini ya, tetap. Before she served us for dinner. Nah, dia membawa dulu ibu. Mother had brought some food before she served us for dinner. Ya, oke. Ya, ini maksud ibu pola ini, pola yang berada di depan kalimat seperti itu. Ini pola kata sambungnya berada di tengah kalimat. Ya, berada di tengah kalimat. Oke. Sekarang coba kalian, Ibu kasih exercise lagi ya, 1 aja.
Nah, ini bagaimana kalimatnya? Yang benar seperti apa? Ya, yang perempuan siapa tadi? Saya, Bu. Ya, siapa? Ya, silakan, Nak. Oke. They had gone home after they finished their work. They had Gone gone. home. Go when gone. Gone, tulisannya gone tapi gone. Gone ya. Seperti ya gun senjata itu gun juga sebutannya ya. Tapi di sini they had gun. Oke. Terus After they finished their work. Oke, thank you. Right ya. They had gone home after they finished their work. Homework tadi Ibu mau nyebut homework ya. Nah, seperti ini. They finished pakai ed ya karena kalimat beraturan. Nah, ya. Mudah ya. Nah, ingat di sini adalah sorry. Ini loh. To be-nya, Nanda sekalian ya. To be-nya bisa juga kata kerjanya yang harus kalian perhatikan. Ini ya. Ini juga nih had done. Habis itu they finish their homework. Yes? Oke, mudah kok ya. Nah, itu terkait dengan apa? Terkait dengan penggabungan tenses ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada sedikit memberi tentang passive voice ya, tapi enggak ini tidak akan selesai ya karena waktunya juga tinggal 5 menit lagi ya, 8:45, 5 menit lagi. Di sini kita berbicara passive voice ya. Nah, passive voice. Passive voice itu adalah sebuah kalimat di mana misalnya ini kalimat aktifnya begini ya, contohnya. Kalimat aktif misalnya apa ya, samba ini aja deh kalimatnya. Somebody cleans this room every day. Nah, kalimat passive voice ini selalu bentuknya perfect ya. Selalu bentuknya, passive voice kalau untuk kalimat pasifnya dia akan berbentuk present perfect tense. Untuk kalimat aktif ini contohnya. Ini kalimat pasifnya jadi seperti ini nanti. Di balik yang tadinya objek jadi di depan. Ini kan somebody, ini somebody subjek, cleans ini verb, this room itu kan objeknya. Maka kalimat pasif objeknya akan ada di depan. Menjadi this room, nah, is cleaned by someone. Every day boleh. Every day ini adalah adverb of time. Perubahannya adalah di sini this room is cleaned by someone. Ini bentuknya apa? Bentuknya present perfect. Nah, ya. Present perfect itu present itu to be-nya is MR ya. Nih, to be-nya kalau nya present itu dia is MR nih is. Nih, ingat yang kemarin. Kembali lagi patokannya pokoknya yang kemarin aja, tabel yang kemarin, ya. Habis itu kalau perfect itu apa, Bu? Kalau perfect itu kata kerja ketiganya harus kalau present perfect itu harus memakai kata kerja ketiga. Nah, ini juga cleaned, ini kata kerja ketiga.
Objeknya di belakang nih, this room ini objek ya. This room ini adalah objek. Ibu kasih warna apa ya? Ini aja deh. Nah, this room ini objek. Ketika kalimat pasif, maka this room menjadi di depan. Ya, karena dia kalimat pasif, maka dari kalimat aktif ini, this room yang tadinya di belakang, dia jadi di depan. Kata kerja selanjutnya adalah kasih to be, is MR tergantung personnya siapa, habis itu kasih kata kerja ketiga. Ditambah kata-kata ada, ditambah kata-kata mungkin by siapa gitu ya. Atau gini aja boleh, nak. Nah, atau ini dihilangkan boleh. This room is cleaned every day. Sorry ini ya. Nah, ya. This room is cleaned every day. Atau kalau mau ditambah tadi kata ibu bilang this room is cleaned by somebody every day. Tapi kalau by somebody itu ya agak-agak lebih dikit ya. Namanya juga udah bersih, berarti ada orang yang membersihkannya. Nggak mungkin dalam tanda petik dunianya orang dunia lain yang bersihin ya. Pasti dibersihkan, ruangan itu akan dibersihkan oleh seseorang. Ya. Jadi kalimatnya this room is cleaned every day itu sudah menunjukkan seseorang sudah membersihkan ruangan ini setiap hari. Ya. Nah, ini kalimat pasif. Ini contoh, ya. Nah, baik. Baik, Anda sekalian, mohon maaf sebelumnya. Sedikit yang bisa Ibu berikan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan juga tolong ini nanti dipelajari dengan baik. Silakan kalian exercise dengan menggunakan kalimat apapun. Latihlah dengan menggunakan gabungan tadi past continuous dan simple past, past perfect dan simple past. Kemudian passive voice-nya juga. Siapa tahu itu nanti ya enggak siapa tahu ya. Itu termasuk bagian dalam ujian. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu minta rela salah hilaf Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan kita ketemu di UTS yang akan datang dengan lancar dan kalian sudah siap ya. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya akan Ibu sampaikan kita UTS 8:30 ya. Pukul 08.30 simarinya silahkan diakses. Nanti soalnya udah langsung ada di sana. 9.30 WITA. Jadi bagi anak-anak Ibu yang mahasiswa sekalian yang berada di Kalimantan Tengah berarti 08.30, 07.30 ya. 7:30 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kita yang di Banjarmasin 8:30, itu aja deh potokannya. 8:30. Jadi yang berada di Kalimantan Tengah tolong disesuaikan. Demikian Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.